Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Tante Merlin yang lagi menungguin paketan dari online. Di sini datanglah nggak lama kemudian ojek online juga di sini mengantarkan paketan kepada Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga di sini menghampiri Bu Ani yang punya panti asuhan. Lalu terlihat Bu Ani juga ngomong kepada Tante Merlin, "Ada apa Bu Merlin?" Kata Bu Ani, "Ini ada bingkisan dari saya," kata Tante Merlin kepada Bu Ani. Lalu Bu Ani juga membuka bingkisan itu, ternyata itu adalah sebuah gamis yang begitu bagusnya. Lalu Bu Ani juga ngomong kepada Tante Merlin, "Kenapa ini kok beliin gamis yang bagus gini Bu Merlin?" kata Bu Ani. Lalu Tante Merlin juga dia menyuruh, "Pokoknya kamu pakai nanti di acara pengajian nanti," kata Tante Merlin kepada Bu Ani. Lalu Bu Ani juga di sini pamitan untuk menaruh dulu baju itu ke kamarnya. Lalu pas Bu Ani pergi di sini gak lama kemudian Pak Fajar di sini datang dan Tante Merlin juga di sini sangat senang karena Pak Fajar datangnya sendirian tidak sama Lia. Lalu Tante Merlin juga mengasihkan baju juga kepada Pak Fajar. Lalu sini Pak Fajar juga mengambil baju itu dan Tante Merlin juga ngomong kepada Pak Fajar, "Kamu harus pakai nanti di acara pengajian nanti," kata Tante Merlin kepada Pak Fajar. "Tapi saya sudah punya koko di rumah," kata Pak Fajar kepada Tante Merlin. Tapi Tante Merlin di sini maksa untuk memakai baju itu. Lalu Pak Fajar juga akan memakai baju pemberian dari Tante Merlin di acara pengajian nanti. Nggak lama kemudian datanglah Dewa sama Nana dan di sini Tante Merlin sama Pak Fajar juga di sini menyambut Nana sama Dewa. Lalu terlihat Lucky sama rombongan Cakar Pink juga dia membawa bingkisan dan di sini Bu Ani juga ngomong kepada Nana, "Kok banyak bener bawaannya, Nah," kata Bu Ani kepada Nana. "Iya Bu Ani, ini titipan dari tetangga-tetangga yang mau menyumbang kepada panti asuhan ini," kata Nana kepada Bu Ani. Bu Ani juga sangat senang dan bilang berterima kasih kepada Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sini Mbak Lia yang mau berangkat kerja, tiba-tiba di luar dia di kursi dia ada paketan. Lalu Mbak Lia juga mengambilnya dan memanggil ibunya yaitu Bu Laras. Lalu Bu Laras juga di sini dia keluar dan paketan itu dikasihkan ke Bu Laras. Pas dibuka ternyata itu ikan yang sudah busuk. Lalu Bu Laras juga langsung menjatuhkan paketan itu dan terlihat Mbak Lia sama Bu Laras juga sangat kaget dan di sini Bu Laras juga melihat ada surat di kotak itu. Lalu Bu Laras juga mengambil surat itu. Pas dibaca sama Bu Laras di sini sangat kaget dan marah kepada Pak Fajar. "Lihat sama kamu, ini pasti perbuatan Fajar," kata Bu Laras kepada Mbak Lia. Lalu di sini juga Bu Laras juga sudah ngomong kayak gitu kepada Mbak Lia dan dalam batinnya Mbak Lia ngomong sendiri, "Apakah benar ini yang dilakukan sama Mas Fajar?" kata Mbak Lia dalam batinnya. Tapi tadi Mas Fajar tidak mengakui bahwa dia nggak pernah meneror siapapun, kata batinnya Mbak Lia. Singkat cerita, nggak lama kemudian datanglah supirnya dari perusahaan Buana yaitu suruh menjemput Lia. Singkat cerita di sini dia juga pergi dari kontrakannya untuk pergi ke kantor. Lalu di sisi lain terlihat si Broko Kroni sangat senang karena dialah yang pelakunya yang telah meneror Bu Farah sama Tante Merlin. Lalu si Broko Kroni juga dia juga ngomong sendiri, sekarang bagian meneror kepada Mama Farah di rumah Buana, kata si Broko Kroni sambil dia juga pergi. Lalu di sisi lain di sini di panti asuhan di sini juga sedang latihan dan Bu Ani juga dia ngomong kepada semua orang yang ada di sana, "Kita bareng-bareng kita membacakan sholawat." Lalu Bu Ani juga dia membacakan sholawat, tapi di sisi lain Tante Merlin dia ngomong kepada Pak Fajar, "Ini kamu itu harus buka hati kamu untuk Bu Ani, itu saya cocok sama Bu Ani," kata Tante Merlin kepada Pak Fajar. "Hati saya bukan untuk perempuan lain, tapi hati saya untuk Cornelia," kata Pak Fajar kepada Tante Merlin. "Kalau Mama masih ngomong kayak gitu, mendingan saya pergi aja dari sini," kata Pak Fajar kepada Tante Merlin. Singkat cerita Pak Fajar juga di sini dia pamitan, dia juga pergi untuk ke kantornya. Pas Fajar sudah pergi di sini Dewa juga ngomong kepada Nana, kasihan kepada hubungan
Fajar sama Lia, dia tama rumit, kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga ngomong, ditambah-tambah sekarang ibunya Raras juga di sini tidak setuju ke hubungannya sama Pak Fajar, kata Nana kepada Dewa. Lalu di sisi lain, Balia juga di sini dia pergi ke kantornya Buana dan para Buana juga sama dia semobil sama Lia. Lalu Buana juga nanya kepada Lia, kenapa kamu melamun aja? Apa yang kamu lamunin, Lia? Kata Bu Farah kepada Balia. Lalu Balia juga, memang saya ada yang mau ditanyakan sama Bu Farah. Apakah benar Bu Farah yang telah membakar kontrakannya Tante Merlin? Kata Balia kepada para Buana. Di sini juga para Buana juga sangat kaget dan dalam hatinya ngomong, Lia kok sudah tahu dari siapa? Mungkin kalau Lia sudah tahu, Fajar juga sudah tahu, kata batinnya para Buana. Dasar orang tua jahat, di sini dia juga masih bisa mengelak dan masih bisa acting untuk menutupi kesalahannya dan kejahatannya dia kepada Balia. Lalu di sini para Buana juga dia melihatkan surat yang dilemparkan ke kamarnya oleh si Brokol Kroni, dan Balia juga di sini mengambil yang, dan dia juga membaca isi surat itu. Lalu surat itu juga dikasihkan lagi kepada para Buana. Lalu di sini para Buana pas lagi dia ngobrol sama Malia, dia menerima telepon dari kliennya. Lalu Bu Farah juga menyuruh supirnya, kita berhenti di depan, saya ada perlu sebentar, kata Bu Farah kepada supirnya. Lalu di sini Bu Farah juga langsung turun dari mobilnya menuju ke kantor kliennya. Pas Bu Farah sudah pergi di sini, terlihat Balia juga dia pamitan kepada supirnya, dia juga akan membeli pakaian untuk dia dan Pak Fajar untuk di acara pengajian di panti asuhannya Bu Ani. Dia juga langsung pergi ke toko baju, dan di sini Balia juga langsung beli pakaian itu, dan dia juga langsung membayarnya. Sudah membeli, dia juga langsung pergi lagi ke mobil dan masuk lagi ke mobil. Enggak lama kemudian Bu Farah juga dia datang keluar dari kantornya kliennya, dan dia juga langsung masuk lagi ke mobil untuk menuju ke perusahaannya dia. Di sini terlihat di sisi lain Nana juga sama Dewa juga dia pergi ke toko baju untuk membeli pakaian untuk di acara pengajian di panti asuhannya Bu Ani. Tiba-tiba dia menerima telepon dari ibunya suruh cepat-cepat ke kantor. Lalu Nananya juga di sini ngomong kepada Dewa, ada apa Mas? Itu telepon dari siapa? Kalau Mas Dewa mau ke kantor aja, biarin saya sendiri aja ke rumah sakit, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita, Dewa juga dia pergi mengantarkan Nana untuk mencarikan taksi untuk pergi ke rumah sakit. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 April 2022 di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soedat karena Mimin terus mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.